Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk memulai hari kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian dari NKB 212 yang berjudul Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas hari baru yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengar dan baca ini Tuhan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berkarya secara nyata. Dan ayat natsnya terambil dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau PMI. PMI sendiri adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Dalam pelayanannya, PMI tidak pernah memihak kepada golongan politik, ras, suku, agama, maupun gender tertentu. Visi dan misi PMI adalah menolong jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Tindakan PMI ini sejalan dengan tindakan belas kasihan yang ditunjukkan oleh kisah orang Samaria yang baik hati, yang dapat kita baca pada bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dikisahkan pada waktu itu, ada seorang korban perampokan di perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Namun, ketika seorang imam dan seorang Lewi melihatnya, mereka pergi meninggalkannya begitu saja. Namun tidak berselang lama, datanglah seorang Samaria, yang dimana hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia menolong orang yang dirampok itu. Bahkan, ia membalut luka-lukanya, ia menyiraminya dengan anggur dan minyak, dan membawa orang Yahudi itu ke tempat penginapan. Dan tidak sampai di situ aja loh. Bahkan orang Samaria yang baik hati ini memberi biaya perawatan kepada pemilik penginapan. Nah teman-teman, tindakan nyata orang Samaria menunjukkan bahwa ia telah menjadi sesama yang baik bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah berkarya secara nyata melalui penyelamatannya di atas kayu salib bagi seluruh umat manusia, begitupun kita diminta dan harus melakukan karya yang nyata. Lalu, apa sih yang bisa kita perbuat? Apa berarti kita harus mati di kayu salib juga? Tentu tidak teman-teman. Tuhan Yesus gak pernah minta kita untuk mati di kayu salib seperti dia. Bahkan Tuhan Yesus gak pernah bilang kalau kita harus berkarya dengan skala yang besar. Hal-hal kecil yang dapat kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari bisa jadi merupakan karya yang nyata. Contohnya apa sih yang bisa kita berbuat sebagai seorang pelajar dan juga sebagai anak muda? Gampang teman-teman. Misalkan, kalian mau keluar rumah dan kalian harus pakai masker. Itu adalah salah satu bentuk berkarya secara nyata. Mengapa? Karena secara tidak langsung, kalian telah membantu para tenaga medis meringankan pekerjaan mereka dengan cara meminimalisir kemungkinan penyebaran COVID-19. Terus, kalau kalian punya teman-teman yang mungkin merasa kesulitan dalam pelajaran tertentu atau dalam melakukan suatu tugas, nah, kalian bisa membantu mereka teman-teman, dan bukan hanya dengan memberikan jawaban, tapi juga dengan mengajarkan mereka. Gampang bukan contoh-contohnya? Maka dari itu, mulai sekarang,
Marilah kita menjadi orang yang gak cuek. Marilah kita memperhatikan sesama kita. Dan marilah kita berkarya secara nyata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila kami boleh membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama kami, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai PJJ kami, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Berkati juga para guru kami ya Tuhan, agar mereka dapat mengajarkan dengan baik dan setiap kata yang mereka keluarkan dari mulut mereka boleh berkenan di hadapan-Mu. Juga Tuhan, bila kami akan menghadapi PH di jam ke-0, kiranya Engkau yang memberkati kami, berkati setiap persiapan yang telah kami lakukan untuk menghadapi PH ya Tuhan, agar kami boleh memperoleh nilai yang terbaik yang tentu saja berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti PJJ teman-teman. God bless you.